kepala sekolah multijenjang satu atap. Pak, saya ini TK, SD, SMP, SMA, saya harus urus akreditasinya. Biaya berapa besar? Dan sebetulnya sekarang akreditasi mau dianggap tidak perlu. Jadi hukum itu memang up and down, jadi dia sesuatu yang tidak konstan, Pak. Saya setuju banget dengan kata-kata Bapak tadi bahwa memang undang-undang itu sebetulnya indikasi bahwa memang ada ketidakteraturan sehingga diperlukan undang-undang. Kalau saja itulah mungkin dasar pikiran hippie. Kenapa dari awal mereka bilang make love not war? Karena memang kalau kita sudah saling mengerti, udah satu rasa, ya hukum apapun sebetulnya nggak diperlukan lagi. Mohon maaf gitu ya Kak Siska, sorry. Karena ini pengertian awam saya. Tapi yang saya anggap adalah saya menangkap di sini suatu keparanoidan perempuan bahwa kita jangan-jangan dirugikan. Secara anggaran saya setuju dengan kata-kata Kak Rumi bahwa memang ini pemborosan. Tapi bukankah semua hukum yang sudah tercipta selama ini, sorry to say, memang sebetulnya sumir. Belum pernah ada suatu definisi yang betul-betul jelas kenapa akreditasi diperlukan. Dan pada pelaksanaannya, ini saya share sedikit, saya yakin teman-teman bisa menyimpan ini. Jadi 30 cm keluar dari pagar, semoga tidak keluar. Akreditasi ini pada akhirnya menjadi semacam formalitas yang diusahakan dihalalkan dengan segala cara. Segala cara, tolong dicatat. Berlaku secara general. Nah, mengenai ini secara khusus, sebagai perempuan, saya pribadi ya, ini reflektif ya. Saya sudah mengalami berbagai macam penafian. Kalau istilah saya selalu disalib terbalik, dengan segala keputusan yang sudah saya pilih. Tapi itu tidak membuat saya mundur. Dan kalau memang ada RUU seperti ini, saya selalu berusaha untuk melihat sisi positifnya. Makanya saya bilang, kalau dibilang wajib mengurus rumah tangga, apakah sudah jelas-jelas dibilang di sini saya nggak boleh keluar rumah? Tidak ada, menurut saya, menurut pengertian saya ya Kak, tidak ada. Saya merasa dibatasi dengan dibilang wajib mengurus rumah tangga. Sekarang ini anak-anak saya ada di luar pulau sana. Tapi saya merasa saya mengurus mereka dan mereka tetap merasa saya mama mereka. Jadi apakah saya lalu melanggar ini? Menurut saya tidak. Dan kemudian kalau dibilang mengenai jam malam, saya memang belum baca secara detail Kak. Belum ada saya baca di sini bahwa ada jam malam bahwa saya nggak boleh pulang malam. Ini nanti saya pulang jam 2 pagi jangan-jangan. Belum ada saya baca di sini. Jadi kadang-kadang yang saya ingin teman-teman terutama adik-adik sekalian, pada saat kita membaca itu jangan langsung paranoid. Bukan berarti saya setuju ya Kak. Tapi ya itu lagi kembali. Pada dasarnya semua hukum yang sudah tercipta selama ini selalu seperti ini mulainya. Selalu sumir. Dan walaupun mereka sudah disahkan, seringkali bagian pelaksananya memang kenyataannya sumir gitu. Jadi intinya ya kita sikapi dengan cara berimbang lah. Coba berimbang. Memang secara anggaran ini memboroskan. Dan betul, saya terima kasih Kak Siska sudah menjelaskan kepada saya. Ya sebetulnya sudah dijelaskan di Undang-Undang Kesehatan mengenai donor sperma. Sudah dijelaskan di hukum perdata mengenai tidak boleh menikah secara cara. Jadi tidak perlu lagi ada seperti ini. Tapi kalau dibilang perempuan lalu langsung dirumahkan dengan adanya RUU ini, saya belum melihat relevansinya. Secara spesifik ya Kak ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Gantian lah yang ngomong ah. Tepuk tangan dulu. Kak Marina, aku boleh tanggapin ya tentang tadi statementnya Kak Marina ya. Kalau aku Kak, bukan di masalah relevansi undang-undang terhadap di mana perempuan dirumahkan. Yang aku tidak sepakati dan kugaris bawahi adalah mengapa selalu perempuan atau istri wajib. Kenapa tidak suami dan istri wajib mengurus rumah tangga sebaik-baiknya? Karena yang kita butuhkan adalah keseimbangan. Itu yang kita perlu garis bawahi. Kedua, mengapa selalu istri wajib melayani suami, melayani anak? Kenapa tidak istri dan suami melayani bersama-sama dan mengurus anak bersama-sama? Poin-poin yang ada dari sebenarnya bahasan kita malam ini bukan hanya untuk rancangan undang-undang ketahanan keluarga atau yang dibilang Bang Jo Hendri rancangan undang-undang mana tahan. Tapi ini juga masih ada kaitannya dengan RUU KUHP yang sampai melayangkan korban nyawa korban. Itu poin yang paling pentingnya gitu. Malam ini kita itu bukan hanya fokus pada RUU ketahanan keluarga, tapi kita juga reflektif kepada peristiwa berdarah atau peristiwa tewasnya mahasiswa yang sampai berdemonstrasi mengenai tentang RUU KUHP.
yang menjadi tragedi, ini akan menjadi sejarah baru di negara kita. Karena rancangan undang-undang yang ngawur ini, nyawa mahasiswa itu sangat tragis sekali gitu. Dan tidak ada pertanggungjawaban negara. Bagi pribadi saya, tidak ada negara menjawab itu. Dan kemudian saya tidak sepakat apabila selalu ada kata objektifikasi bahwa istri harus, istri wajib. Banyak sekali pasangan suami istri yang saya temui, semua hal yang di dalam rumah tangga adalah sebuah kesepakatan bersama. Dan menurut saya rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini terlalu kaku dan tidak penting dibanding membuat rancangan undang-undang membahas tentang pendidikan, tentang kemiskinan, tentang hal-hal yang lain yang bersifat membangun. Bukan hal-hal seperti di pasal 40 sekian, itu tadi ada bahasan tidak boleh melakukan seks dengan cara yang seperti ini, poinnya seperti ini. Radikal dan lain sebagainya. Maksudnya rancangan undang-undang ini mau mengawasi setiap aktivitas seksual seperti itu? Nah, inilah yang perlu kita kritisi bersama. Makanya betul kata Kak Marina, bahwa kita juga harus imbang ketika membaca sesuatu atau ketika kita ikut dalam diskusi. Kita bukan hanya kemudian tiba-tiba langsung membela atau ikut-ikut melawan. Kalau kita tidak punya esensi atau substantif tidak ada substansi di kepala kita, kemudian kita ikut diskusi, kita mungkin bingung, aku ngapain di sini. Tapi ketika kita punya bekal dari rumah, atau ketika kita tadi browsing, kemudian kita menghayati bahwa aku ternyata ada nggak hal-hal yang merugikan buatku secara pribadi, setidaknya secara pribadi lah dulu, mau perempuan atau laki-laki, dibaca tidak, kira-kira seperti itu. Karena pada dasarnya ujung-ujungnya nanti mengarahkan kita pada paranoid yang dibilang Kak Marina. Betul, perlu kritis. Tapi kalau saya pribadi, saya adalah orang yang sangat tidak sepakat dengan rancangan undang-undang ini. Mau berapa kali tragedi di negara kita gara-gara rancangan undang-undang yang mengatur seksualitas dan ketubuhan perempuan ataupun hal-hal lain. Jadi bahasan rancangan undang-undang ini yang tadi bahasannya tentang ketubuhan perempuan dan tidak boleh pulang malam itu ada di RUU KUHP, ada di RUU KUHP sudah menjadi sejarah kelam buat saya. Yang baru-baru ini masih tahun 2019 lalu baru rancangan undang-undang keluarga ini lagi muncul. Mau berapa kali muncul nih rancangan undang-undang seperti ini? Kenapa tidak rancangan pendidikan saja yang dibenahi? Nah, jadi menurut saya ini diskusi bebas. Silahkan teman-teman ungkapkan gitu. Jadi kita bukan tidak beralasan hadir dalam sebuah diskusi. Perempuan hari ini tidak membuat diskusi ini bukan untuk seremonial karena menjelang Women's March. No. Ini adalah about how we can reflect ourselves with this thing. Jadi kita bisa tahu gitu. Jadi bukan untuk seremonial belaka. Dan ketiga narasumber ini kita undang bukan untuk menghabiskan waktunya hanya cakap-cakap kemudian tidak ada respon yang substantif juga dari teman-teman sekalian yang katanya mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Langsung aja ya Kak kepada Kak Ruri dulu bentar ya, karena sedikitnya ya, mohon izin ya Kak Ruri ya dan Pak Irwan saya ya juga nggak bisa dipaksakan juga. Mungkin saya percaya bahwa kawan-kawan di sini sedang berefleksi saat ini ya, gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan juga harus ada pertanyaan. Saya mungkin sedang berproses ya, sedang membangun wacananya gitu. Ada banyak cara orang untuk memahami sesuatu dan proses. Nah, saya sepakat dengan Kak Marina ya, ini harus kita diskusikan, harus kita bahas, kita analisis secara kritis apa sebenarnya makna dari setiap klausul-klausul yang ada dalam undang-undang ini ya, RUU ini. Nah, saya sepakat bahwa ini ya, negara itu tidak boleh terlalu masuk ke dalam ranah privat. Negara mengatur pelayanan publik ya. Kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban negara itu apa? Mengatur tentang pelayanan publik. Dalam perkawinan, dalam satu rumah tangga, apa yang diatur negara? Proses perkawinan itu kan hubungan hukum ya, peristiwa hukum.
bagaimana warga negara bisa mengakses pelayanan perkawinan yang nyaman, mudah, efisien, ya kan? Mengatur tentang hak-hak kependudukannya, tentang bagaimana dia mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran, ya. Terus itu udah diatur oleh Undang-Undang Catatan Sipil, oleh Undang-Undang Kependudukan, udah diatur. Di sini juga ada juga diatur tentang itu juga kan. Nah, negara nggak boleh masuk sampai ke ruang privatnya, ke tempat tidurnya. Nah, persoalan yang definisi rumah tangga itu toh memang kita lakukan sehari-hari, iya, tapi negara nggak boleh campur tangan masuk ke dalam sampai mengatur. Nanti jangan-jangan cara memasak yang baik, karena ini turunan undang RU ini, turunan undang-undang itu ada peraturan pemerintah, undang-undang pelaksananya, ada peraturan menteri lagi, nanti muncul pula nanti Menteri Ketahanan Keluarga. Takut saya seperti itu gitu kan. Nah, itu akan diatur oleh aturan pelaksana juklis lagi dan lainnya, akan rentetan dari satu undang-undang kalau ini disahkan nanti kan. Nah, ranah privat itu yang nggak boleh masuk karena urusan negara adalah di ranah publik. Nah, undang-undang ini sudah keterlaluan lah. Kalau saya bilang tadi di awal terlalu kepo, itu nggak boleh karena negara nggak boleh masuk sampai ke tempat tidur, nggak boleh masuk sampai ke urusan, tapi pelayanan publiknya yang harus ditingkatkannya. Kenapa ini menjadi masalah, Kak? Ya urusan rumah tangga, kalau istrinya sepakat ya masak di rumah, mengurus anak, ya nggak apa-apa kalau itu didasari oleh kesepakatan. Bukankah perkawinan itu juga suatu kesepakatan bersama, ya kan? Gitu. Nanya dilegal formalkan melalui perkawinan, ya, diatur oleh negara. Tapi ketika terjadi kekerasan, ya, makanya dia deliknya aduan. Karena ketika perempuan atau laki-laki atau siapapun dalam rumah tangga itu mengalami kekerasan, kenapa delik aduan? Harus dia melaporkan siapa korban. Ketika dia merasa tidak nyaman, maka negara wajib melindunginya dari kekerasan. Makanya diatur oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi ya negara nggak boleh lah masuk sampai ke hal-hal yang material, dia maksudnya ya. Sudah terlalu material, udah terlalu tata caranya bagaimana. Bukankah saya juga belum ini ya, saya belum berkeluarga soalnya. Tapi kan banyak orang yang bilang, tapi gini saya konsultan keluarga juga, tapi bukan konsultan ketahanan keluarga ya. Saya sering diminta untuk konsultasi perkawinan terkait aturan undang-undang gitu. Juga dari kawan-kawan yang saya dapat